dalamnya. Yang terhormat Ibu Hajah Raden Elmi Aini SPDMM selaku pengajar praktik CGT Angkatan 7. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini mohon maaf Ibu diwakili oleh jajaran Wakil Kepala Sekolah dan staf satuan unit. Kebetulan beliau ada yang tadi mendadak yang tidak bisa ditunda. Yang saya hormati juga jajaran Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kepala Program, Kepala Perpustakaan, dan Bapak Ibu Guru yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita semua diberi kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka dan mendukung acara yang berkaitan dengan program dari CGT Angkatan 7 ini, yang dalam hal ini alhamdulillah di SMK 6 Garut salah satu rekan kita yaitu Bapak Dekan Fadila SPD insya Allah dalam hal ini akan menyampaikan paparan mengenai diskusi visi dan tata cara perubahan sekolah. Bapak Ibu semua, izinkan saya sebagai pemandu acara membacakan rangkaian acara untuk pendampingan individu 2 tentang visi dan tata cara perubahan sekolah, yaitu yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari kepala sekolah atau dalam hal ini yang mewakili, kelima arahan dari pengajar praktik, keenam paparan dari calon guru penggerak, ketujuh diskusi, 8 doa, dan 9 guru. Bapak Ibu semua, marilah kita sebelum masuk dalam acara ini untuk keberkahan acara kita, pelaksanaan acara kita ini, kita sama-sama membuka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang terhormat Bapak Ibu semua dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu semua, mari kita masuk dalam acara keempat, yaitu kita sama-sama menyimak sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan Masyarakat kepada Bapak Rusman SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Yang terhormat Ibu Fasilitator Guru Penggerak yang berkenan hadir di SMK Garut, yang terhormat Bapak Ibu stakeholder di SMK Garut
akan hadir, tentunya dengan tidak mengabaikan tugas utama. Yang punya kelas, mohon maaf Ibu, mungkin sebagian besar punya kelas karena kami dua shift, jadi mungkin yang selalu bisa berkontribusi positif untuk kegiatan kali ini. Selanjutnya mohon maaf juga dari Bapak Kepala Sekolah. Sebenarnya beliau sudah standby dari tadi sekitar jam 10:30, cuma karena mungkin beberapa kendala teknis akhirnya mungkin dimulaikan acaranya dan beliau tidak ada agenda di siangnya. Jadi menyampaikan saja bahwa sebenarnya Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung kegiatan ini, bahkan mengimbau kepada semua warga yang sekiranya bisa hadir dan tidak meninggalkan tugas kewajiban kami di kelas bisa hadir. Soalnya mungkin kedepannya ada program yang lain juga bisa hadir sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Adapun mungkin dari kami dari Pesantren Baru sangat mengapresiasi yang sangat positif untuk kegiatan ini, di mana salah satu kader kami ini Pak Irham ini sebenarnya termasuk ASN baru. Berapa tahunnya? 2 tahun. Baru 2 tahun, tapi sudah banyak yang digarap di kita. Saya termasuk orang yang mendampingi beliau dan mulai ASN, kemudian kami menjadi guru dan beberapa teman juga teman kita di sini. Ada beberapa yang menyusul juga menjadi guru putra. Mudah-mudahan jadi energi positif buat sekolah kami, karena ke depan ini kami sudah akan dan sedang mungkin menjadi sekolah yang sangat besar dengan kuantiti murid yang sudah 1.678 orang. Dan mohon dimaafkan juga sama Ibu, mudah-mudahan ini kekurangan kami, terutama ruang kelas yang sangat banyak. Barangkali Ibu punya stakeholder yang bisa menyumbang kelas, kami sangat apresiasi kami ada info dari Ibu, dari bantuan dari manapun sekiranya bisa berkontribusi ke sini, kami sangat berharap. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Maaf apabila banyak kekurangan. Ini juga disiapkan sudah sangat siap sekali oleh Pak dari kemarin. Mudah-mudahan bisa lancar dan tentunya mungkin follow up dari kegiatan ini bisa diaplikasikan, diaplikasikan di sekolah tentunya, dan bisa menjadi energi positif bagi rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana Rusmana yang telah menyampaikan sambutan sekaligus mewakili kepala sekolah dan tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu semua, selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan arahan dari Ibu Hajah Erlin MSBDMM selaku pengajar praktik CGT Angkatan 7. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Amma ba'du. Mari bersama-sama mengucapkan puji serta syukur kehadirat Yang Maha Agung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat tabi'in, hingga kepada kita selaku umat yang setia kepadanya sampai yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMKN 6 Garut yang diwakili oleh Bapak Wakilnya, Bapak Ibu Guru,
di SMP SMA Negeri 6 Garut, juga calon guru penggerak Bapak Ilham yang hebat. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya ini pendampingan yang kedua Pak. Di pendampingan yang ke-1 memang cukup bertiga ya Pak Ilham. Saya bertemu dengan Pak Ilham dengan Bapak Kepala, karena masalahnya cukup memang bertiga. Tetapi untuk sekarang ini alhamdulillah disambut baik dari warga SMK N6 Garut. Sambutan yang baik. Ini Bapak Ibu gurunya lebih dari 10 nih. Alhamdulillah, itu menunjukkan dukungan yang sangat untuk kemajuan CGP kita, yaitu Bapak Ilham yang hebat. Alhamdulillah, di pendampingan individu yang kedua ini, yaitu diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Tujuan dari sesi ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Itu Bapak Ibu tujuan sesinya. Seperti kita ketahui, mengapa di sini fokusnya ke murid? Karena di pembelajaran abad 21 kita semua sudah tahu bahwa itu student center, jadi berpusat pada murid dengan 4 konsep, yaitu 4C. Bapak sudah lebih mengetahui 4C dalam pembelajaran abad 21: critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Semua itu kita pelajari dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 62 Bapak ya. Sudah kita ketahui juga, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Nah, untuk sekarang kita bukan mau mengubah visi yang sudah ada. Saya percaya dan yakin bahwa SMK Negeri 6 sudah punya visi yang sangat bagus untuk ke depan. Bahkan sekolah ini menjadi sekolah yang sekarang sudah besar, Bapak. Jadi di sini bukan mau menyembah ya, nanti Bapak Ilham, tetapi menganalisis visi yang sudah ada, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, ya sudah, tinggal bagaimana nanti mengimplementasikan di dalam pembelajaran, terutama bagi perubahan dalam dunia pendidikan disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Itu ya Pak. Ini sekedar mengenai dalam pembelajaran yang membuatkan sebuah visi itu berawal dari kalimat yang tumpang yang harus nanti akan dipimpin langsung oleh calon guru penggerak hebat di sini dalam mengisi beberapa kalimat tumpang. Di antaranya kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kalau di sini punya kurang tepatnya murid siswa-siswi ya. Karena ini dari BPGP-nya dari Kemendikbud ya Pak, jadi tidak melihat tingkatan, bahkan saya bisa ke SMK gitu. Jadi dari mulai TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA atau SMK itu. Jadi lintas bisa, guru SD bisa ke SMK. Jadi dalam pembimbingan kita terbatas, saya sebagai guru SMP yang alhamdulillah sekarang jadi kepala sekolah SMP, jadi tidak terbatas hanya di SMP Bapak, tapi boleh melintas ke SMA, SMK, karena itu tugas dari pusatnya dari BPGP Jawa Barat yang langsung dari Kemendikbud. Kita memimpikan siswa-siswi yang bagaimana awalnya dari
Yang kedua, kita percaya bahwa siswa-siswi adalah, kita yakin percaya bahwa siswa-siswi adalah. Di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan? Siswa di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana kita warga sekolah ini yakin untuk apa yakinnya, dan kita dan warga sekolah ini paham bahwa dari yang pertama kalimat penumpang sampai yang kelima, maka disimpulkan paham bahwa bagaimana. Nah itu, ini yang hanya sebagai pengantar saja untuk membuatkan visi sekolah. Ini hanya sekedar pasti Bapak Ibu sudah lebih tahu ya apa itu visi. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau sekolah. Jadi visi itu impian, cita-cita atau nilai inti dari sebuah sekolah, yaitu SMK Negeri 6. Bisa dikatakan bisa menjadi tujuan masa depan suatu lembaga atau sekolah. Jadi tujuan masa depan sekolah ini mau dibawa kemana? Saya tahu persis perkembangan SMK Negeri 6 ketika saya menjadi kesiswaan di SMP Negeri 1 Limbangan. Bagaimana Bapak Ibu cara berpromosi kepada seluruh SMP di khususnya di Limbangan. Alhamdulillah sekarang sudah tidak melakukan itu lagi ya, tapi dengan cara yang lain. Alhamdulillah perkembangannya. Berarti visi yang dibuatkan di SMK Negeri 6 itu sudah mantap, sudah bagus, sudah keren. Iya. Ada juga berpandangan bahwa visi adalah suatu pandangan tertentu mengenai arah manajemen lembaga. Jadi diperlukan manajemen yang betul-betul untuk membuahkan hasil yang memuaskan. Ini sangat menentukan akan dibawa kemana lembaga yang bersangkutan di masa depan. Adanya visi ini dipengaruhi oleh suatu pandangan bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan sebuah organisasi atau lembaga harus memiliki arah yang jelas. Alhamdulillah sangat terlihat Bapak Ibu di sini. Karena arahnya jelas, maka perkembangannya begitu terlihat signifikan sekali, terlihat jelas di sini. Jadi ini sebagai penguatan saja. Dalam proses pendidikan, calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sendiri sebagai pendidik. Bapak Ibu, Bapak Ilham ini sebagai calon guru penggerak sudah buat visi guru penggerak sendiri yang berpusat pada siswa. Alhamdulillah nanti Pak Ilham mungkin menjadi ide yang terbaik untuk perubahan dalam dunia pendidikan yang akan nanti disampaikan dalam diskusi dalam perkasa perubahan. Ya nanti Pak Ilham akan diserahkan oleh saya untuk memimpin secara langsung diskusi ini. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk siswa bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi hari ini. Jadi hanya sebagai refleksi. Artinya Pak Ilham nanti Pak Ilham memimpin diskusi. Ingat, bukan mengubah visi yang sudah ada, tetapi merefleksi apakah sudah sesuai dengan tadi pengisian kalimat penumpang, dengan profil pelajaran Pancasila, dengan pembelajaran abad 21-nya yang 4C, ya. Terus dengan prinsipnya yang diutamakan itu apa? Melek teknologi. Nah, apakah sudah sesuai? Kalau sudah sesuai ya sudah. Tidak usah ada yang diubah. Itu ya Pak Ilham. Sekali lagi untuk forum diskusi hari ini saya serahkan sepenuhnya kepada yang terhormat calon guru penggerak hebat yaitu Bapak Ilham SP. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang hari ini diwakilkan, yang terhormat Ibu Majapahit, Ibu Hajar KMNI SPD ML, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang kami banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang insyaallah berbarokah, di mana dalam kegiatan yang membawa kebaikan dan perubahan untuk kita sebagai seorang pendidik maupun anak-anak didik kita, dan mudah-mudahan cita-cita atau impian yang kita dan anak-anak kita impikan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kita panjatkan kepada Nabi Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada pengikutnya, hingga sampai kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan jasa istiqomah jalannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang saya banggakan sudah datang untuk berkontribusi dalam kegiatan salah satu tugas pendidikan guru penggerak. Terus saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Hajar Adani yang sudah membimbing, mengarahkan di tengah kesibukan Ibu sebagai selain pengajar praktik juga sekarang sudah alhamdulillah yang dikasih amanah menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Selawi. Ini luar biasa sekali Pak Palo saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu para perpustakaan yang sudah hadir, perwakilan dari komite, Ibu Bapak Wakil-Humas, Ibu Wakil Kurikulum, dan Bapak Ibu Guru semua. Saya sangat senang, bahagia sekali atas kontribusi Bapak Ibu pada acara kegiatan salah satu kegiatan pendidikan guru penggerak. Baik-baik Ibu, sebenarnya untuk kegiatan hari ini saya hanya memimpin diskusi dalam rangka untuk menyusun visi dan prakasa perubahan di sekolah. Begitu. Sebagaimana barusan yang dijelaskan oleh Ibu Hajar bahwa visi itu adalah sebuah impian, cita-cita, harapan dari kita sebagai pendidik terhadap anak-anak kita di masa yang akan datang, seperti itu. Sebagai contoh misalnya, seorang guru mengajar itu harus punya tujuan. Contoh misalnya, siswa harus seperti ini, siswa harus seperti itu. Jangan seperti air mengalir gitu. Jadi kita harus punya tujuan supaya kalau misalnya kita tidak punya tujuan ketika mengajar, hanya sekedar mengumpulkan kewajiban misalnya, atau misalnya siswa tidak diperhatikan gitu ya. Ketika melakukan pembelajaran di kelas, hanya menyampaikan sebuah materi tanpa melihat latar belakang siswa, input yang didapat itu seperti apa gitu. Jadi serasa seperti anak-anak gitu ya, seperti itu. Jadi dalam melakukan pembelajaran itu kita harus mempunyai tujuan, strategi, langkah-langkahnya seperti apa biar siswa kita bisa paham, selain dari segi akademik maupun itu segi karakter juga kita harus arahkan gitu dari pesan tersebut. Nah, selanjutnya dalam membentuk visi tersebut kita harus ditunjang oleh yang namanya prakarsa atau prakarsa perubahan. Itu yang merupakan langkah atau upaya kita untuk mencapai cita-cita atau cita-cita impian yang kita dambakan, yang kita impikan, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang dijelaskan oleh Ibu Hajar mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bisa lanjut, Pak Bi. Nah, tujuan kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan ini diantaranya adalah melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai yang digembar-gemborkan oleh Bapak Menteri kita, Mas Nadiem Makarim. Itu pendidikan harus berpusat pada murid dan murid yang nanti produk itu keluar Merdeka Belajar. Terus melalui diskusi peserta dapat mendorong pertumbuhan
perkembangan diri dari segala sisinya dengan tepat. Jadi selain dari segi akademik, prestasi, minat bakat, tapi karakter juga itu harus diperkuat oleh kita sebagai seorang pendidik seperti itu. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah, saya minta izin untuk menampilkan sebuah video. Oke, dari tayangan video tersebut mungkin ada tanggapan atau apa yang terjadi dan apa yang bisa dipelajari. Menurut Bapak Ibu mungkin ada tanggapan. Sebenarnya apa pelajaran yang didapat dari video tersebut? Mas, mungkin. Mohon maaf apabila salah baca. Kalau menurut pandangan saya yang tidak tahu apa-apanya, ini lucu, menarik. Tapi sebetulnya sama dengan kehidupan kita, juga siswa kita ya, bahwa untuk mencapai suatu tujuan itu, suatu impian itu, kita perlu berulang olah, kadang harus terjatuh. Tapi kita optimis bahwa kita yakin. Kemudian di tengah perjalanan, ketika proses itu dilalui, pasti akan ada kendala dan halangan. Tapi dengan sendirinya, kalau keyakinan itu kuat, kita bisa mencari setiap siswa itu memiliki potensi dan kelebihan serta kecerdasan masing-masing. Sehingga dengan kecerdasannya itu bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Barangkali seperti itu. Mungkin ada tanggapan lagi dari Bapak Ibu Pak Rian. Yang pertama, film animasi ini seru. Itu salah satu film animasi kesukaan anak saya. Tapi makna yang terkandung di dalam sebenarnya kalau kita telah itu sangat besar sekali. Artinya kalau Bu Imas tadi menguraikan dari perspektif siswa, kalau saya mungkin dari perspektif organisasi ya sekolah. Artinya kalau diibaratkan si peluang tadi adalah sebuah institusi, sebuah sekolah, artinya dia punya goal yang paling tinggi di atas, ke paling atas. Nah, untuk mencapai goal itu dia mengupayakan berbagai hal dengan prepare peralatan dan segala macamnya. Tapi tentunya selain peralatan ternyata di tengah jalan harus ada yang disadari juga bahwa kemampuan intrinsik dari institusi sendiri, kekuatan, kita punya kekuatan organisasi yang di dalamnya banyak elemen yang justru harus lebih ditonjolkan, tidak bergantung kepada unsur ekstrinsiknya gitu, yang bisa membantu untuk mencapai goal itu. Tetapi jangan lupa pula ketika kita sudah di atas itu udah mencapai goal, jangan lupa bahwasanya ada sejarah di dalamnya yang harus kita tidak lupakan. Kemudian tidak juga jadi jumawa kemudian sombong yang mengakibatkan mungkin goal itu akan menjadi hancur beserta kehancuran institusi itu sendiri. Artinya bagaimana kita bisa berkembang, bagaimana kita bisa mencapai goal, dan bagaimana kita bisa mempertahankan goal itu menjadi terus berkembang, bahkan mungkin minimal stabil gitu, untuk terus berkembang. Itu mungkin makna yang kita barusan sudah didapat apa yang terjadi dari video tersebut. Menurut Bu Imas mungkin dari perspektif siswa, jadi ketika kita harus mencapai tujuan itu butuh proses, butuh perjuangan gitu ya. Butuh perjuangan, harus berolahraga dulu gitu seperti itu sampai si tujuan itu tercapai. Namun tadi pandangan mungkin dari segi organisasi mungkin di sana diketahui perlu ada sisi lain, sebenarnya potensi lain, kelebihan lain yang harus dikeluarkan dari organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan gitu. Nah, kalau misalnya saya boleh menyimpulkan, sebenarnya tanpa kita sadari, kita sebagai seorang guru itu sebenarnya punya
berlebihan gitu ya. Jadi jangan terlalu terpaku pada kemampuan yang sudah ada ataupun kekurangan kita seperti itu. Sama halnya pada video beruang, pada video tersebut sebenarnya dia bisa naik ke tebing tersebut tanpa menggunakan peralatan. Tapi ketika dia naik ke tebing tersebut dan alatnya terjatuh, dia baru menyadari bahwa dia mempunyai bagian tubuh yang kokoh kuat untuk memanjat tebing tersebut. Tapi jangan lupa ketika dia sampai puncak, dia senang berpuas diri gitu ya, loncat ke sana kemari sehingga menyebabkan tebing tersebut retak dan si beruang tersebut itu terjatuh seperti itu. Nah, kalau boleh disimpulkan dari yang barusan saya sampaikan, kita sebagai seorang pendidik jangan dulu berpuas diri terhadap kemampuan kita. Harusnya kita terus mengupgrade kapasitas kita. Harusnya kita harus terus mengembangkan diri kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di SMK Negeri Tanggaran seperti itu mungkin Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mungkin sebelum kita mulai izinkan lagi saya mau membacakan puisi yang selalu akan dibacakan oleh Ibu Mas Sarina. Mangga Ibu Bapak persilakan. Aku melihat Indonesia, buah karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Nilian, aku mendengar lautan Hindia bergelombang. Membanting di pantai Nilian itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang memurni, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang kuning hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Panggul Palaran, bukan lagi Panggul Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendahulukan dan mendengarkan lagu Alessio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Ini luar biasa ya. Saya sampai merinding mendengar Bu Imas membacakan puisi tersebut mengenai aku melihat Indonesia.
dari puisi yang barusan disampaikan Ibu Mas, mungkin ada pelajaran yang bisa diambil, ada tanggapan dari Bapak Ibu Guru mungkin. Jadi dari puisi tersebut mungkin kita bisa melihat kecintaan seorang Presiden Soekarno terhadap negara kesatuan negara kita, negara Republik Indonesia, melalui kalimat-kalimat yang sangat indah ya Bu ya, kalimat yang sangat puitis tentang keindahan alam, tentang ragam budaya, keberagaman adat, gitu, flora dan fauna gitu. Dia dilambangkan melalui semangat nasionalisme dan cita tanah air seperti itu. Nah, kita masuk ke acara pokok mengenai diskusi visi dan prakarsa perubahan. Selama ini mungkin kita Bapak Ibu hanya tahu produk jadinya aja, tahu pakai mengenai visi sekolah, khususnya di SMK Negeri 6 Garut gitu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu tahu nggak visi sekolah kita SMK Negeri 6 Garut? Ada yang tahu? Karena visi itu sebagai penyemangat kita dalam istilahnya dalam pendidikan di sekolah gitu. Yang membocorkan dilarang kita itu dulu. Mungkin ada yang tahu visi sekolah? Anak pembuat. Saya penyusunnya jadi tahu. Nah, ini ada salah satu penawir sedang kita mungkin sebagian Bapak Ibu Guru ada yang menyusun visi dari tanggal yang kurang lebih sudah berapa tahun visi sekolah ini sekarang? Dari 2018 ya. 18 berarti kurang lebih dari 3 sampai 4 tahun mungkin. Mengawali diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah kita ini sebagai pemancing, saya bagikan kertas yang isinya kalimat lubang. Silakan Bapak Ibu isi. Itu merupakan cita-cita murid, impian kita, harapan kita terhadap murid-murid kita. Mungkin 3-5 menit cukup. Silakan isi kalimat tersebut sesuai dengan harapan atau tujuan Bapak Ibu Guru. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, gitu ya. Sebagaimana misalnya murid yang pintar, sukses, cerdas, terampil, bisa seperti itu. Terus poin kedua, kita percaya bahwa murid kita itu apa? Soalnya itu, apakah sumber inspirasi, apakah sumber belajar, misalnya seperti itu, atau aset kita, gitu ya. Terus kalimat yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Sebagai seorang guru belajar, apa kita mengutamakan murid misalnya, mengutamakan disiplin bisa ya, terus mengutamakan adab, etika dan sebagainya itu bisa jadi seperti itu. Terus kalimat penumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik apa itu, misalnya kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang peserta didik. Terus kalimat penumpang yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kita itu selain sebagai warga sekolah, sebagai seorang guru juga, sebagai seorang pendidik itu yakin untuk apa ya? Apakah memberikan ilmu bisa misalnya, atau mencerdaskan anak, memotivasi anak, mengarahkan minat dan bakat anak, itu bisa seperti itu. Terus kalimat penumpang yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Bisa saja kita dan warga di sekolah ini paham bahwa prioritas utama adalah pelayanan terhadap peserta didik, misalnya seperti itu bisa. Silakan sesuai dengan apa cita-cita Bapak Ibu Guru, silakan isi. Karena kalimat penumpang ini adalah bisa jadi sebagai penunjang pada saat kita merumuskan suatu visi atau impian atau cita-cita kita sebagai seorang guru di sekolah. Oke, sambil berjalan ya. Mungkin yang kalimat penumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Bapak Ibu mungkin kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Yang pertama, kita memberikan murid yang kompeten sesuai jurusannya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke,
Oke, kalimat penumpang yang kedua, kita percaya bahwa kalau saya mungkin ada tambahan ya yang kalimat penumpang yang pertama. Kita memimpikan murid yang seperti apa supaya kita tambahan. Berkarakter boleh ya, saya taruh di tepuk tangan Bapak. Terus kalimat penumpang yang kedua, boleh kita masuk ke kalimat penumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah mungkin boleh ada teman. Jadi menurut saya, kita percaya bahwa murid adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan penuh kemampuannya. Jadi kita percaya bahwa murid adalah makhluk Allah. Iya. Terus ada tambahan lagi ya yang kalimat yang kedua. Itu. Kita percaya bahwa murid itu adalah mutiara dan aset bangsa. Jadi perlu dilestarikan dengan mengarahkan, membimbing sesuai minat dan bakatnya. Itu bisa diuji modalnya. Sumber daya yang memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda, sekolah harus mampu memfasilitasi tumbuh kembangnya bakat tersebut. Itu mungkin dari Ibu Wakil Kepala Pribadi Ibu Inaya dan beliau ada arahan. Kita percaya bahwa murid adalah sumber daya yang memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Sekolah harus mampu memfasilitasi tumbuh kembangnya bakat tersebut. Ya lebih ke sumber daya itu. Dan kita masuk ke kalimat perumpamaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Yang pertama adalah kedisiplinan dan juga adab. Terima kasih karena mungkin ada tambahan lagi di sekolah mengutamakan kedisiplinan dan adab. Itu adalah bagian dari budaya positif ya Bu ya, kedisiplinan itu. Karena budaya positif itu mencakup dari siswa mulai bangun pagi berangkat ke sekolah sampai dia pulang sekolah melalui kebiasaan-kebiasaan positif yang diantaranya tadi ada disiplin dan adab itu merupakan cerminan atau penerapan budaya positif di sekolah seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi mengenai kalimat tentang yang ketiga. Saya bilang, Boleh. di sekolah kita mengutamakan perubahan karakter menjadi positif dan peningkatan kompetensi prestasi. Di sekolah kita mengutamakan perubahan karakter dan kompetensi Peningkatan kompetensi. prestasi. Seperti itu. Oke, saya kira cukup ya untuk kalimat penumpang yang ketiga. Kita masuk ke kalimat penumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mungkin benar ada untuk penumpang yang keempat. Yang poin keempat, Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kewajibannya adalah untuk belajar dan mematuhi peraturan sekolah. nah, jadi salah satu kunci menunjukkan pendidikan sekolah itu adalah siswa harus patuh, harus taat, gitu. Memajukan bersama mematuhi peraturan sekolah. Itu salah satu penunjang ya untuk kemajuan sekolah khususnya di SMP Negeri 6 Garut. Kita masuk ke kalimat penumpang yang kelima ya, kelima. Kita warga di sekolah itu yakin untuk apa? Supaya mungkin Untuk bisa berkembang, lebih maju, inovatif dan mandiri. untuk lebih berkembang, maju, Berinovatif, dan mandiri. Itu sudah masuk ke profil pelajar-pelajar saya Pak ya. Itu ada mandiri, berkembang, inovatif gitu ya. Terus oke, untuk kalimat penumpang terakhir Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah itu paham bahwa
Ya, kita semuanya harus paham bahwa untuk mencapai goal itu ada kerjasama. Jadi kita paham bahwa untuk mencapai tujuan itu kita harus diperlukan kerjasama, kolaborasi antara warga sekolah, komite, dan rekan-rekan guru ya seperti itu. Karena kalau misalnya kita menyelenggarakan pendidikan tanpa adanya kolaborasi antara warga sekolah, komite maupun apa, mungkin terasa berat itu ya. Nah itu mungkin cita-cita atau harapan atau tujuan kita sebagai seorang pendidik dan sebagai guru gitu ya. Nah ini adalah merupakan harapan atau tujuan atau impian kita mengenai murid kita di masa yang akan datang. Nah dari kata-kata kalimat penumpang ini, mari kita sama-sama menyimpulkan menjadi kalimat yang sangat sederhana yang mudah diingat, yang mudah diingat oleh siswa, mudah diingat oleh kita sebagai seorang guru gitu ya. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan kompeten. Berkarakter dan kompeten. Ya kan? Lingkungan kan? Nah kita melihatnya berkarakter dan kompeten. Seperti itu misalnya ya. Mungkin ada tambahan lagi? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa ya. Apakah itu masuk ya ke apa? Bagian dari karakter ya. Bagian dari karakter. Dan berakhlak mulia ya. Beriman, berkarakter, beriman, boleh. Ada lagi teman sesuai dengan kalimat pokok yang kita diskusikan tadi, mewujudkan peserta didik yang kompeten sesuai dengan sekolah kita bukan tujuan ya. Jadi diharapkan nanti menghasilkan lulusan yang kompeten yang bisa diserap oleh industri setelah sana. Kompeten aja. Terus berkarakter, beriman dan bertakwa itu masuknya ke karakter mungkin bagi ya. Nah kita lanjutkan mewujudkan peserta didik yang kompeten, berkarakter dengan apa atau mau berlandasan apa atau melalui apa? Misalnya melalui kolaborasi warga sekolah dan masyarakat atau berlandasan atau Kerjasama bisa dimasukkan mewujudkan peserta didik yang kompeten, berkarakter dengan berlandaskan kerjasama antar warga sekolah. Semua ya, stakeholder sekolah. Kalau lebih ke digital berarti berdasarkan kecakapan angka 21. Berdasarkan kecakapan angka 21 itu meliputi kemampuan menguasai teknologi. Gimana Bapak? Jadi kita bisa simpulkan mengenai kalimat perubahan yang sudah kita buat barusan itu mewujudkan peserta didik yang kompeten, terdidik dan berkarakter dengan berlandaskan kecakapan angka 21. Itu meliputi penguasaan teknologi, digital, Nah, setuju ya Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, impian, harapan dan tujuan kita yang sudah kita simpulkan itu mewujudkan peserta didik yang kompeten, terdidik dan berkarakter dengan berlandaskan kecakapan angka 21. Jadi kita sesuaikan dengan peraturan zaman kita sekarang ya seperti itu. Nah, kita selaraskan dengan visi-misi SMK Negeri 6 Garut. Nah, impian kita, tujuan kita, harapan kita yang sudah tertuang dalam sekolah ini kita selaraskan dengan visi SMK Negeri 6 Garut. Apakah sudah selaras? Apakah sudah sesuai atau belum? Nah ini visi dari SMK Negeri 6 Garut terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, kompeten dan kompetitif secara global. Ya, kurang lebih sama ya, mengarah sana. Cuman dari segi redaksi mungkin ini berbeda. Kurang lebih penyesuaian visi atau tujuan
sudah kita rangkum, kita simpulkan tadi apa? Mewujudkan peserta didik yang kompeten, kompetitif dan berlandaskan kecakapan 421 ya. Kurang lebih sama, cuma visi sekolah kita yang sekarang itu hampir sama, hampir mirip, cuma penyesuaian dengan pendaftaran pada zaman kita kecakapan 421 yang menuntut kita sebagai seorang pendidik itu harus menguasai teknologi digital dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mewujudkan visi yang sudah kita buat barusan, kita sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan kita tadi disimpulkan. Sikap dan perilaku murid, pertama kita dari murid dulu harus seperti apa agar visi kita tercapai, tujuan kita tercapai, agar tujuan kita membentuk karakter kompetitif, kompeten, memiliki kecakapan 421 itu sikap murid kita itu harus seperti apa? Sikap dan perilaku murid kita. Mungkin ada beriman, disiplin, jujur, tanggung jawab, harus datang tepat waktu, dan seperti itu ya. Terus itu untuk murid ya. Terus harus belajar sungguh-sungguh, harus bisa belajar berkolaborasi, harus bisa belajar bersosialisasi, seperti itu. Itu untuk murid agar visi yang kita impikan, yang kita susun barusan tercapai. Terus dari guru, sikap dan perilaku guru agar mencerminkan visi yang sudah kita buat. Harus menjadi tauladan. Contoh ya, sebagaimana dari filosofi pemikiran Ki Dewantara harus menuntut anak didik kita seperti itu. Terus apa lagi? Yang pasti datang tepat waktu ya. Karena ketika guru datang tepat waktu itu merupakan penghargaan yang siswa kita tuh merasa dihargai ketika kita datangnya tepat waktu masuk ke kelas atau ke sekolah gitu. Itu jadi tadi murid harus datang tepat waktu, disiplin, harus menerapkan senyum, sapa, salam, sopan, santun ya seperti itu. Terus belajar dengan sungguh, mampu berkolaborasi, bersosialisasi, sebagainya. Tadi sedikit bilang murid kita harus supaya kompetensinya betul bisa dicukupi. Betul, ya. Bilangnya PKG ya disebut. Jadi sikap dan perilaku guru harus mengarahkan membimbing sesuai minat dan bakatnya gitu. Selanjutnya, sikap dan perilaku kepala sekolah. Apa yang harus dilakukan kepala sekolah agar tercapai visi yang sudah kita buat? Biasanya memberikan memfasilitasi guru-guru, membina guru-guru melalui workshop, pelatihan-pelatihan, seperti itu, agar potensi guru itu bisa berkembang. Seperti itu. Terus sekarang dari orang tua apa yang agar visi tersebut bisa tercapai? Mendukung kerjasama. Adanya kerjasama, koordinasi antara orang tua dengan wali kelas atau guru, karena orang tua itu harus memperhatikan perkembangan anak didiknya dan anaknya yang di sekolah. Begitu. Nah, sekarang kita harus menentukan langkah-langkah nyata kita agar visi kita bisa terwujud tercapai. Dari prestasi perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan di sekolah. Nah, langkah nyatanya seperti ini. Saya kasih contoh seperti ini, misalnya digital, timur tepat waktu, kegiatan workshop itu misalnya mau dijadwalkan juga apa gitu. Misalnya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu. Nah, ini langkah nyatanya apa Bu? Agar visi kita tercapai. Dari kita yang barusan kita simpulkan, barusan kita betul bisa tercapai. Dari guru dulu, kita sudah berjalan ke sekolah kita berjalan seperti sapa pagi ya Bu ya, sapa pagi. Salat duha. Untuk sapa pagi itu sudah dilakukan secara berbeda sesuai dengan jadwal kerja. Terus
siswa. Kegiatan literasi ya. Kegiatan literasi. Terus yang terbaru Pak Swasta meluncurkan program One Day One Youth ya untuk guru di SMA baru. Jadi kita tentu pasar tadi menyelesaikan mengerjakan satu hari dilaporkan semua guru. Ya, jadi ketika kalian sampai ada kajian Jumat sehat, jadi kita melakukan senam bersama ada guru dengan siswa. Dilakukan setiap hari Jumat. Kalau kegiatan literasi itu setiap hari apa? Hari Jumat sama ya. Jumat bersih, One Day One Youth ini berjalan perjalanannya. Dua berjamaah, setiap hari kita lakukan. Jumat berkah, ini biasanya kita bareng setelah sholat Jumat itu untuk mengukur kebersamaan antara warga sekolah. Mungkin outing ya yang kita rasakan waktu Pangandaran ataupun di Jogja itu team building masa kerjasama terus yang sudah berjalan workshop skill untuk pembentukan karakter peserta didik atau lulusan dan guru. Biasanya kita pun menghadirkan HRD dari perusahaan. Jadi siswa mempunyai gambaran budaya kerja sekretaris sebagai seorang dari institusi sekolah apa. Jadi kita menghadirkan dari perusahaan. Nah ini adalah langkah-langkah nyata ya, langkah-langkah nyata yang harus kita lakukan ke depannya. Agar mimpi kita di masa datang bisa terwujud. Terus sekolah pencetakan kewirausahaan SPW ya. SPW ini sudah berjalan. Ya, jadi di sini siswa diajarkan untuk jiwa entrepreneurship ya, entrepreneurship ya. Harus mengasihkan itu kan. Jadi sekolah mencetakan kewirausahaan. Mencari kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Terkait dengan biasanya magang dulu, terus pakai kerja lapangan siswa, terus pelatihan dulu dengan dunia industri. Cukup ya, alhamdulillah untuk kegiatan diskusi kita hari ini berjalan ya, sudah selesai. Jadi untuk buat atau visi kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Dari mulai tadi komunikasi mulai dan sebagainya. Intinya kembali lagi kepada diri kita sebagai seorang guru. Jadi kita mulai melakukan perubahan terutama tadi mulai dari diri kita sendiri. Mungkin untuk diskusi kita saya sudah sekian. Sebelumnya mungkin ada tambahan. Pantas untuk aplaus alhamdulillah tadi mungkin diskusi bersama Bapak Ibu guru tentang visi sekolah dan cek dan prakarsa perubahan. Artinya tadi visi yang sudah ada di SMK itu tidak banyak dirubah ya, karena sudah sesuai. Tadi yang prakarsa utama Bapak Wakil Kepala Sekolah tadi, bahkan yang merancang visi yang sebelumnya. Ternyata dengan visi yang sekarang ada perubahan sudah sesuai ya Pak Irhan, tidak ada yang ditambah kurang. Jadi yang sekarang sudah ada ini, tidak ada yang diubah. Tidak ada. Berarti tetap alhamdulillah. Saya pun melihat perkembangan SMK Negeri 6 itu sangat perubahannya sangat terlihat. Alhamdulillah. Apalagi sekarang ditambah oleh Bapak Irhan sebagai calon guru
tidak ada yang berbeda. Nah, jadi penanganannya mungkin lebih mudah ya dibandingkan di SD, TK, SMP dan SMA, karena di dalam kelas itu berbagai macam minat, bakat dan kemampuan. Oleh karena itu guru harus mampu membeda-bedakan. Jadi penanganan terhadap anak ini harus bagaimana, anak ini harus bagaimana. Nah itu mungkin lebih berat dibandingkan di SMK karena sudah dirumuskan dari awal. Alhamdulillah saya menemukan sebagai pengajar praktik menemukan di SMK ini lebih luas. Di sini sudah terarah, tapi lebih berat lagi menjuruskannya. Bahkan memikirkan para siswa di sini untuk nantinya bisa terjun di masyarakat, diterima di masyarakat, sehingga para orang tua siswa percaya kepada SMK Negeri 6 untuk menyekolahkan di sini. Karena sudah terbukti di masyarakatnya bahwa lulusan dari SMK Negeri 6 itu lulusan yang bisa diandalkan di masyarakat. Itu karena apa? Isinya yang hebat, mimpi-mimpinya yang hebat. Oleh karena itu, alhamdulillah, walaupun tadi tidak mengubah, tapi sudah selaras. Kita hanya merefleksi apa yang menjadi visi SMK Negeri 6 dengan apa perkembangan zaman sekarang. Ternyata sudah selaras. Terbukti dari perkembangan SMK Negeri 6 sampai seperti ini. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan dengan adanya calon guru bergerak hebat Bapak Ilham, SMK Negeri 6 akan lebih maju lagi, akan lebih terpecah, bukan hanya di Kabupaten Garut, bukan hanya di wilayah 11 Jabar, tapi sampai nasional. SMK Negeri 6 saya bangga karena apa? Ya, bisa terkenal karena apa? Karena dari visinya yang hebat, mimpinya yang hebat, sehingga orang-orang tua percaya untuk menyekolahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah sampai pada akhir dari ini supaya acara